Gadis ini disiksa sepanjang malam tanpa istirahat. Susah payah tertidur di sofa. Namun polisi tidak disangka-sangka masuk lagi. Sejumlah polisi khusus telah sepenuhnya mengunci kedua orang tersebut. Dia melawan balik dengan amukan anak orang kaya. Meskipun begitu berisiknya operasi penangkapan yang demikian, tidak bisa membangunkan gadis ini. Polisi wanita melihat playboy kaya ini. Harus diakui bahwa dia memiliki daya tahan yang baik. Senjata di dalam ruangan membuatnya terkesima. Minimal tenaga listrik tersebut bisa dihukum hingga 20 tahun. Namun, generasi kaya ini tetap tenang. Karena dia memiliki ayah seorang polisi hitam yang berpangkat tinggi. Ayah membawa kabar buruk malam itu. Jimmy ditangkap terlalu sering. Sekarang cara terbaik adalah menyerahkan diri. Dia patuh pada saran ayahnya untuk mengaku secara sukarela. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Masa hukuman sebenarnya bukan 2 tahun seperti yang dikatakan ayah. 10 tahun sesuai dengan ketentuan dalam panduan. Jimmy langsung bingung. Ayah juga terkejut muka penuh. Hingga dia ditarik keluar pengaman dari pengadilan. Baru tahu 2 orang itu telah ditipu oleh jaksa penuntut. 7 bulan berlalu dengan cepat. Petugas penjara tiba-tiba membawa Jimmy ke ruang interogasi. Yang duduk di dalam adalah jaksa itu. Hati Jimmy sangat marah. Saya ingin langsung memukul wajahnya. Namun mereka juga memberikan saran reduksi hukuman. Jimmy tetap menahan amarahnya dan mendengarkan penjelasan mereka dengan tenang. Selama 7 bulan di penjara, Jimmy tidak hanya cepat beradaptasi dengan kehidupan di sini, bahkan hidup berdampingan dengan sebagian besar geng dalam perdamaian. Sekarang ada tugas khusus yang memerlukan keakraban seperti ini. Jadi kepolisian federal memutuskan untuk melakukan transaksi dengan Jimmy, asalkan dia bisa menyelesaikan tugas khusus ini. Sebagai gantinya, pemerintah federal akan memberikan Jimmy kebebasan bersyarat. Tetapi Jimmy menolak tanpa berpikir 2 kali. Dia tahu setiap orang yang ditahan di sana merupakan orang yang sangat berdosa. Melakukan tugas ini hampir sama dengan bunuh diri. Selain itu, jaksa yang tersenyum ramah di depan saya, itu adalah tipikal penipuan tanpa berkedip. Jadi dia melihat kedua orang itu pergi tanpa penyesalan sedikitpun. Jimmy tidak bisa tidur. Dia terbaring di tempat tidur. Dia akhirnya tidak bisa menahan godaan membuka berkas tersebut. Dia mengundang ayahnya ke penjara untuk membahas tugas. Namun ayah sangat menentang rencana ini. Jika Jimmy tidak dapat menggali informasi penting, maka ia mungkin akan terkurung selamanya di sana. Setelah mendengar analisis ayah, Jimmy hanya bisa menutup telepon diam-diam. Kemudian dia meninggalkan ide itu, melanjutkan hidup dengan langkah-langkah kecil. Semoga penampilan baik bisa menghasilkan pengurangan hukuman. Ibu datang ke penjara untuk menemui dia pada hari itu. Setengah bulan yang lalu ayah saya tiba-tiba jatuh sakit. Dokter mendiagnosa bahwa itu disebabkan oleh stres yang berlebihan. Jika terus berlanjut, ia tidak akan hidup melewati 1 tahun. Dan alasannya adalah Jimmy ditangkap dan dipenjara. Ini membuatnya gelisah. Dia menemui polisi wanita dan menyatakan kesediaannya untuk menjalankan tugas ini. Mendapatkan informasi penting itu dengan memeras. Tetapi polisi wanita mulai merasa diri sendiri. Dia memberitahu Jimmy dia hanya salah satu kandidat. Jika ingin mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas ini, menjadi yang terpilih dari semua kandidat. Ini membuat Jimmy merasa seperti dia telah dipermainkan lagi. Tetapi untuk menangkap peluang ini yang unik, dia masih mengambil berkas itu untuk dipelajari dengan teliti. Melihat tindakan kejam di dalam berkas, dia terjebak dalam pemikiran. Kasus terjadi 6 tahun yang lalu pada bulan Juli. Gadis ditemukan di sebuah ladang jagung yang tersembunyi. Dia membelalakan matanya, wajahnya penuh dengan lumpur. Petugas bahkan menduga bahwa gadis itu pernah mengalami pelecehan sebelumnya. Mereka menemukan tukang reparasi di sekitar. Selamat datang di pameran mobil. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat berbagai model terbaru yang tersedia di pasaran. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk melihat dan mengetahui lebih banyak tentang fitur-fitur inovatif yang ditawarkan oleh setiap produsen mobil. Ayo bersama-sama menjelajahi dunia otomotif. Petugas tidak mendapatkan informasi yang berguna. 8 tahun telah berlalu. Kasus tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Bahkan laporan mencatat 21 kejadian serupa. Dia merasa dirinya sedang sangat menderita. Tiba-tiba dia melihat cahaya. Laporan ini tampaknya mengandung beberapa petunjuk yang menarik. 2 gadis lokal melaporkan kepada polisi bahwa mereka dilecehkan oleh seorang pria yang mengendarai truk. Dan bulan itu pria itu telah dilaporkan berkali-kali. Detektif segera yakin bahwa orang ini adalah pembunuh. Dia mencetak data perjalanan truk. Ternyata keesokan harinya gadis itu dibunuh. Pemilik mobil Larry pernah muncul di kota itu. Dia segera menelepon kepala polisi setempat. Namun, lawan bicara mengatakan bahwa Larry hanyalah seseorang yang aneh yang baik hati. Meskipun dia telah menyerahkan diri ke kantor polisi atas kasus pembunuhan, namun 2 hari kemudian, pembunuh sebenarnya ditangkap. Semua orang berpikir bahwa Larry tidak normal secara mental. Tindakan-tindakan bingung ini adalah bukti yang menguatkan. Detektif tentu tidak percaya. Dia meminta agar pihak lain mengatur pertemuan dengan Larry. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan. Larry langsung mengakui bahwa dia yang membunuh gadis itu. Bahkan detail lengkap dari seluruh kejahatan tersebut pun diketahui. Dia bertemu dengan gadis itu dan memulai percakapan. Proses pelanggaran. Detektif melihat pria berjenggot ini. Dia sangat ingin sekali langsung menangkap orang tersebut. Larry tiba-tiba menyangkal tindakannya. Dia bilang dia hanya pernah melihat adegan-adegan ini dalam mimpinya. Detektif menunjukkan foto gadis tersebut. Tanyakan apakah dia pernah melihat gadis ini.
calon seorang raja tiba-tiba melompat ke udara. Dia merasa takut dan ingin pulang. Sheriff juga secara tepat menghentikan detektif untuk terus bertanya. Dalam pemahaman mereka, Larry hanyalah seorang orang aneh yang suka ngomong-omong. Tidak ada hubungan sama sekali antara kasus-kasus ini. Namun, detektif yakin bahwa Larry adalah pembunuh. Dia menemukan pakar dalam pemeriksaan melalui rekan kerjanya, dan menggunakan trik. Dia berhasil membawa pulang Larry. Pemeriksaan kasus berjalan dengan lancar yang luar biasa. Larry menyentuh lembut foto gadis tersebut. Senyumnya menggambarkan suasana saat itu. Mereka bertemu di samping ladang jagung tersebut. Senyuman gadis disertai sinar matahari terlihat begitu berkilau di mata Larry. Ini membuatnya terkejut. Semuanya terjadi begitu saja. Detektif menanyakan berapa banyak gadis yang telah ia bunuh. Bagaimana mungkin Larry bisa mengingatnya begitu jelas? Hanya sedikit kenangan. Di hadapan penjahat ini, detektif mengambil formulir dan mulai mengisinya. Tolong tanda tangannya. Tapi Larry hanya memiliki gangguan mental. Bagaimana mungkin menjadi bodoh dengan menandatangani pengakuan kesalahan sendiri? Setelah memikirkannya sedikit, dia menandatangani namanya dengan tegas. Petugas membawa surat dakwaan ini ke pengadilan. Namun hakim memutuskan bahwa Kabupaten Larry mengalami gangguan mental yang serius, sangat mudah terpengaruh, dan tidak ada bukti penting di tangan agen. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat menghukum kejiwaan Larry. Terpaksa, mereka menemukan Jimmy di penjara. Semoga bisa menggunakan kelebihan daya tariknya. Temukan informasi kunci yang tersembunyi. Hingga malam tiba, dia tinggal di dalam rumah dan gelisah. Jika bahkan orangnya tidak terlihat, bagaimana cara mendapatkan informasi penting ini? Tiba-tiba, sebuah bayangan perlahan mendekat. Dia segera bangun dan mulai mengamati. Ini adalah target yang telah lama dia cari. Sulit sekali menunggu sampai pagi. Dia mencoba segala cara untuk mendekati pria, namun tidak ada respons dari lawan. Dia memahami di dalam hatinya, pria ini tampak bodoh dan datar, memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Dia berhenti mencoba, persiapkan untuk mendekati dari sudut pandang yang berbeda. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengacaukan rencananya. Petugas penjara membawanya ke ruang tunggu. Ayah polisi hitam yang duduk di sana. Kunjungan kali ini membuat dia berkeringat dingin, karena dia seorang yatim piatu. Tetapi ayah memanggilnya, anakku. Lebih menakutkan adalah, penjaga penjara di sebelahnya juga mendengar pembicaraan mereka. Saat menuju kembali ke penjara, dia mencoba agar petugas tahanan tetap merahasiakan kunjungan ini. Dengan godaan kekayaan, penjaga penjara itu akhirnya setuju. Kembali ke penjara tidak lama, kesempatan muncul di depan matanya. Seorang pria dengan penuh semangat masuk ke ruang hiburan, mengubah saluran dengan mengambil remote. Bahkan dia meludah dengan keras ke tanah. Terlihat ketakutan pada target tersebut. Pikirannya bekerja dengan cepat, tanpa berkata-kata langsung kembali ke saluran asal. Mengangkat tinju ke pria adalah pukulan, lalu disusul dengan pukulan yang hebat. Hanya lebih kejam dan gila daripada mereka. Hanya bisa menyelesaikan tugas perdagangan. Menurut harapannya, setelah dia keluar dari sel penjara, tujuan untuk memulai percakapan dengan cara yang berbeda secara aktif. Dia terus-menerus berterima kasih padanya. Dia tersenyum tipis, berbicara pada suatu saat yang ingin berteman. Kemudian dia mengulurkan tangan kepada Larry. Dan Larry seperti seorang gadis kecil yang pemalu. Ragu-ragu, bisa terjadi lagi. Penjaga penjara itu menemukannya untuk memenuhi janjinya. Harap bawakan $10.000 Amerika malam ini. Mereka akan mengungkap identitasnya kepada para tahanan. Dengan putus asa, dia hanya bisa meminta ayahnya mengirim uang masuk. Tetapi ayahnya membawakan berita buruk baginya. Semua tabungannya sudah habis dibelanjakan oleh keluarganya. Aset-aset itu juga disita karena terlibat dalam kejahatan. Dia terdiam karena marah dengan berita-berita ini. Sebaiknya sebelum masuk penjara, dia pernah menyembunyikan sebuah batang emas di dalam lemari es. Bawa saja batangan emas. Mengatasi masalah interpreter penjara. Setelah berpisah dengan ayah, dia masuk ke dalam ruangan Larry. Dinding dipenuhi dengan foto-foto medan perang. Larry tertarik pada hal-hal ini sejak kecil. Dalam percakapan tersebut, dia mulai memperoleh kepercayaan Larry. Saat dia bersiap untuk mencuri informasi, penjaga penjara memotong pembicaraan mereka, memberitahunya bahwa ayahnya sedang menunggu di luar. Ayah menyampaikan rasa penyesalannya kepada dia. Batang emas itu telah dicuri kemarin. Dia mendengarkan kata-kata ayahnya, tidak bisa menahan tawa karena kesal. Dia menahan amarahnya dan membiarkan ayahnya pergi. Tetapi takdir tidak pernah lepas darinya. Dihadapi dengan situasi saat ini, rekan tim harus memberitahunya tentang situasi yang sebenarnya. Sebenarnya tugas ini tidak disetujui oleh atasan. Jadi Anda tidak bisa memberinya bantuan apapun. Berdasarkan hasil survei terbaru, tugas ini mungkin adalah suatu kesalahpahaman. Dia segera menjadi diam, tapi di dalam pikirannya muncul mata menakutkan ketika membicarakan wanita.